Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Indah Parawansa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu hubungan tenaga kerja dan demokrasi industri. Jadi, hubungan tenaga kerja di arena internasional. Hubungan tenaga kerja adalah proses dengan manajemen perusahaan multinasional dan tenaga kerjanya mengidentifikasi dan menentukan hubungan-hubungan kerja yang akan berpengaruh terhadap tempat kerja atau lingkungan kerja. Pendekatan Amerika terhadap hubungan tenaga kerja. Di Amerika sering melakukan perjanjian tenaga kerja secara resmi dan yang dilakukan, di mana perwakilan manajemen dari serikat kerja bernegosiasi tentang upah, jam kerja, kondisi kerja, dan kontrak kerja. Jadi letak perjanjiannya di situ. Dan selanjutnya prosedur grievance. Jadi grievance adalah keluhan yang dibawa seorang pekerja yang merasakan bahwa dia telah diperlakukan kurang sesuai dengan perjanjian kerja. Setiap karyawan boleh menuntut hak mereka ketika mereka itu diperlakukan kurang baik, atau apa yang telah mereka lakukan terlebih dahulu, perjanjian yang telah mereka lakukan terlebih dahulu tidak sesuai setelah mereka melakukan pekerjaan. Jadi mereka boleh menuntut kepada atasan mereka. Dalam mengatasi grievance dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pertemuan antara perwakilan dengan tingkat operasional atau supervisor. Yang kedua, melakukan pertemuan antara perwakilan dengan manajemen tinggi jika langkah pertama belum berhasil. Jadi jika langkah pertama belum berhasil, boleh melakukan langkah yang kedua. Dan yang ketiga, jika kedua langkah belum menghasilkan kesepakatan, maka dilakukan dengan mediator atau arbitrator. Hubungan tenaga kerja di Inggris sebagai contohnya ya. Jadi perjanjian tenaga kerja tidak melalui kontrak kerja secara resmi. Yang terpenting adalah adanya saling memahami berbagai pihak, biasanya menggunakan mediation dengan arbitration. Jadi di Inggris tidak melakukan perjanjian kerja secara resmi, jadi mereka hanya melakukan kesepakatan saja, bisa dikatakan seperti itu. Dan selanjutnya contohnya hubungan tenaga kerja di negara Jerman. Jadi di negara Jerman, di sini manajemen dan serikat kerja sangat kooperatif. Jadi serikat kerja memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Dan walaupun keanggotaan serikat kerja sukarela, namun secara umum setiap industri besar mempunyai satu serikat kerja. Selanjutnya contoh hubungan tenaga kerja di negara Jepang. Manajemen dan serikat kerja memiliki hubungan kooperatif karena alasan kebiasaan sosial. Yang kedua, kadang penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga, mediator atau arbitrator. Dan yang ketiga, komisi tenaga kerja ditetapkan dengan hukum dan kelompok ini dapat membantu negosiasi. Selanjutnya, demokrasi industri internasional. Melibatkan tenaga kerja dalam jajaran direksi secara umum digunakan batas keterwakilan. Artinya, dalam mengambil keputusan harus ada sepertiga dari jumlah tenaga kerja terlibat dalam proses tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.